أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10 namanya surat Yunus, ayat ketiga. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami berada di kelas 1D SD Al-Falah Surabaya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Masehi, 1445 Hijriah. Mengajak diri kami dan keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dan juga seluruh siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga para ustadz ustadzah semuanya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat kami Ustadzah Irma dan Ustadzah Isti yang sedang mengikuti perlombaan di Jakarta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya, berangkat dalam keadaan selamat, di perjalanan selamat, di sana selamat, dan mudah-mudahan pulang lagi dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat
dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang terbaik. Doa-doa dari ustadz-ustadzah semuanya. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lihat kajian kita di surat 10, namanya surat Yunus. Ayatnya ayat yang ketiga. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dialah yang mengatur perjalanan planet dan benda-benda angkasa lainnya, sehingga satu sama lain tidak saling berbenturan. Inilah pelajaran yang berharga bagi kita. Marilah kita sebagai apapun, kita semuanya adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Pekerjaannya yang berlainan, tapi tujuannya adalah sama. Tugas hidup kita untuk beribadah, tujuannya mencari ridho Allah. Yang fungsi hidup kita adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik. Lihat di surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 63 sampai 74. Dia pula yang menciptakan bumi dan segala isi yang terkandung di dalamnya, sejak dari yang kecil sampai kepada yang besar. Jadi kita lihat kepada hal-hal yang kecil, kemudian kita lihat pula hal-hal yang sedang, kemudian kita lihat hal-hal yang besar. Hikmahnya adalah apabila dari yang kecil kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang besar. Tentu syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah yang berbentuk ibadah. Belajar juga ibadah, mengajar juga ibadah, bekerja juga ibadah. Semua baik ucapan, hati, pikir, perbuatan yang diridhoi oleh Allah akan bernilai ibadah. Namun apabila yang besar saja sudah tidak kelihatan, apalagi melihat hal-hal yang kecil, tentunya tidak akan kelihatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu hindari hati yang mati dan hindari hati yang sakit. Hati yang mati Al-Baqarah 6-7, hati yang sakit Al-Baqarah 8-20, dan hati yang sehat Al-Baqarah 1-5. Mari kita ikuti
hati-hati yang sehat dan hati-hati yang sehat wal afiyah. Semua ciptaan Allah semuanya diciptakan dalam 6 masa yang hanya Allah sendiri yang mengetahui berapa lama waktu 6 masa yang dimaksud itu. Setelah menciptakan langit dan bumi, Dia bersemayam di atas arasy singgasana, dan di arasy ini Allah mengatur dan mengurus semua makhluknya. Oleh karena itu berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada umat binatang, ada umat tetumbuhan, ada umat jin, ada umat manusia. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi derajatnya, lihat di surat 49 ayat 13, mereka yang beriman takwa yang kokoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau ditanya tentang arasy, beliau mengatakan, dahulu Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun sebelumnya, dan adalah arasy-Nya di atas air. Kemudian Dia menciptakan langit dan bumi dan menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bukti lainnya yang membantah pendapat orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah sihir, yaitu Dialah yang memiliki dan menguasai segala sesuatu dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dia dapat berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu makhluk pun, walaupun ia seorang rasul atau malaikat, dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Oleh karena itu marilah kita ingat-ingat bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, bi'idnillah dengan izinnya Allah, biridhoillah dengan ridhonya Allah. Itulah yang harus kita fahami dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita memaksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita dasari dengan iman yang kokoh, ilmu yang nafi', amal yang ikhlas, yang istiqomah. Lihat di surat 41 ayat 30 sampai ayat 35. Mereka akan dihindarkan yang namanya TT dan TS. Apakah TT? TT tidak takut, TS tidak susah. Orang yang tidak takut akan berani, dan orang yang tidak susah dia akan bahagia. Lihat di surat 10 ayatnya 57 sampai ayat 64. Yang dimaksud dengan syafaat di sini ialah pertolongan para malaikat, nabi dan orang-orang soleh kepada manusia pada hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari adab Allah
jika Allah memerintahkan atau mengizinkannya. Ayat ini membantah dakwaan orang-orang kafir bahwa berhala yang mereka sembah selain Allah dapat memberi syafaat kepada mereka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Surat An-Najm ayat 26. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang betapa banyak malaikat di langit yang tidak dapat menolong manusia dengan pertolongan apapun, kecuali bila Allah memberikan izin kepada mereka untuk orang yang dikehendakinya, yaitu orang yang ikhlas dan mukhlis dalam perkataan dan perbuatannya. Apabila keadaan malaikat demikian halnya, sedangkan malaikat adalah makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan berhala-berhala yang hanya berupa benda mati, tidak mempunyai roh dan kehidupan itu? Jelasnya berhala-berhala itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Makanya hati-hati, jangan menyembah iblis, jangan menyembah setan, jangan ikut-ikutan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia yang sesat dan menyesatkan. Lihat di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Jangan diikuti, marilah kita ikuti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman takwa. Al-Mujadilah ayat 11 21 sampai 22. Syafaat yang paling dirasakan manfaatnya oleh seorang hamba Allah ialah syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, kepada seseorang yang hati dan jiwanya mengakui keesaan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau menjawab, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah, yang timbul dari hati dan jiwa yang bersih. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nanti lihat panjenengan di surat 26 namanya surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai ayat 90. Allah menegaskan kepada orang-orang kafir
Apakah mereka tidak ingat dan tidak memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata ini, bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dia yang mengatur segala urusan dari atas arasnya, dan dia yang memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya. Itulah Allah yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, baik dalam penciptaan langit dan bumi maupun dalam penyembahannya. Lihat di surat kedua ayat 21 sampai ayat 22. Walaupun orang-orang jahiliyah mengakui bahwa Allah sendirilah yang menciptakan alam ini, tidak bersekutu dengan siapapun, tetapi mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dalam menyembahnya, mereka menyembah berhala di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan orang-orang zaman jahiliyah yang harus kita fahami dan harus kita tinggalkan. Marilah kita mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala agar dari gelap terbitlah terang. Marilah kita lihat di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Hati-hati. Marilah kita belajar ikhlas. Marilah kita belajar mukhlis agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, seluruh ustadz, ustadzah, dan juga siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.